itu hal yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Itu menjadi pelajaran mahal bagi saya yang saya pengen teman-teman mempelajarinya sehingga tidak perlu mengulangi hal yang sama. Hello, welcome back to my podcast. My podcast is my perspective. Semua konten yang ada di My Perspective series adalah kumpulan dari pengalaman saya, dari sudut pandang saya, dari perspektif saya mengenai semua hal yang saya alami, baik dalam hal bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Nah, kali ini saya pengen sharing tentang sesuatu hal yang saya harap bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang baru pertama kali terjun ke dalam dunia entrepreneurship, supaya teman-teman tidak perlu melakukan kebodohan yang sama, hal yang sama yang membuat teman-teman harus membayar harga yang mahal untuk sebuah pembelajaran. Nah, jadi ceritanya suatu saat ada seorang klien yang menghubungi saya. Ini adalah klien ini adalah klien lama. Kita sudah pernah bekerja sama sebelumnya, tapi karena kontraknya sudah berakhir, kita breakdown selama beberapa waktu sampai akhirnya si klien ini kembali menghubungi saya untuk membantunya dalam hal branding and promotion. Singkat cerita, kami deal untuk menjalankan kerjasama singkat kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan sepanjang kontrak itu kami juga mengembangkan sebuah layanan baru. Kami sedikit melakukan perubahan dalam sistem kerja drawing paper. Kami menghilangkan beberapa produk lama, menghilangkan beberapa layanan yang lama dan menggantinya dengan layanan baru juga dengan sistem yang baru. Nah, singkat cerita, ketika kontraknya sudah hampir selesai, kita bertemu untuk kemudian berdiskusi mengenai apakah kontrak ini akan dilanjut atau diberhentikan atau mungkin ada perubahan sebelum dilanjut. Nah, mungkin karena terlalu overconfidence, terlalu percaya diri dengan apa yang telah kami lakukan, saya melupakan suatu hal, bahwa sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, sebelum kita mengembangkan sebuah produk, sebelum kita melaunching sebuah produk, seharusnya kita melakukan riset pasar. Kita melakukan penelitian di market, di pangsa pasar yang kita tuju, untuk kemudian kita bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang menjadi kebutuhan market ini, apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah yang mereka alami, untuk kemudian kita berikan solusi yang bisa mengatasi masalah mereka. Harusnya saya melakukan hal itu sebelum menawarkan sistem baru dalam kerjasama kami. Dan disitulah kebodohan yang saya lakukan, disitulah kesalahan terbesar yang saya lakukan. Saya tidak melakukan riset karena mungkin terlalu overconfidence, terlalu berpede. Saya melupakan bahwa harusnya saya melakukan deep talk, harusnya saya melakukan pembicaraan yang mendalam, menggali lebih lagi mengenai apa yang klien ini alami, apa yang klien ini rasakan, apa masalah dia, dan solusi apa yang kira-kira dia butuhkan yang bisa kita sediakan. Dan singkat cerita, karena kebodohan yang saya lakukan, project atau kontrak yang harusnya mungkin bisa diperpanjang 6 bulan kemudian atau bahkan 1 tahun kemudian harus batal, harus di-terminate, karena mereka menganggap bahwa solusi yang kita berikan, sistem baru yang kita berikan itu tidak menjawab kebutuhan mereka. Ditambah lagi mungkin karena budget yang terlalu besar, sehingga bagi mereka ini over budget. Dan waktu itu jujur saya sempat shock, karena dengan tidak dilanjutkannya kontrak, otomatis saya kehilangan sejumlah besar pemasukan.
tidak ada kontrak artinya tidak ada pekerjaan, dan karena tidak ada pekerjaan artinya tidak ada pemasukan. Yang membuat saya shock ada dua hal sebenarnya. Saya sempat down karena dua hal ini. Yang pertama karena saat itu kepercayaan diri saya seperti runtuh ya, karena saya sudah mencoba menawarkan konsep yang baru ini di beberapa klien dan mereka responnya setuju, mereka responnya suka. Dan mungkin juga itu yang membuat saya lupa bahwa kebutuhan masing-masing klien berbeda. Saya memaksakan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan orang lain, dan itu yang membuat saya gagal. Saya melupakan bahwa bisnis adalah tentang manusia, bukan hanya tentang nilai kontrak. Hal yang kedua yang membuat saya down adalah jumlah uang yang harusnya bisa nominal yang harusnya bisa saya terima harus hangus, harus hilang dengan berakhirnya kontrak. Itu hal yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Itu menjadi pelajaran mahal bagi saya, yang saya pengen teman-teman mempelajarinya sehingga tidak perlu mengulangi hal yang sama. Dari kejadian ini saya akhirnya belajar mengenai satu hal yang sangat esensial dalam sebuah bisnis. Bisnis is not just about business. Business is actually not about business itself, but business is about human. It's about how we can solve their problem. That is essential of business that I've learned. Satu hal yang saya pelajari dari hal ini adalah bisnis sebenarnya bukan tentang bisnis. Bisnis sebenarnya adalah tentang manusia. Tentang bagaimana kita memahami manusia, bagaimana kita memahami mereka yang menjadi target market kita, terhadap apa yang mereka alami, terhadap masalah mereka, terhadap problem mereka, dan apa yang mereka butuhkan sebagai solusi untuk kita bisa sediakan. But show must go on. Akhirnya setelah saya mempelajari apa yang telah terjadi, kesalahan yang saya lakukan, akhirnya saya bisa memperbaikinya di kesempatan berikut. Dari sini silakan teman-teman mengambil pembelajaran yang teman-teman bisa ambil. Ini semua tentang sudut pandang, ini semua tentang perspektif, baik perspektif saya maupun perspektif teman-teman. Hanya jangan mengulangi kesalahan yang sama yang pernah saya lakukan, kebodohan yang pernah saya lakukan, cukup saya lakukan, teman-teman jangan lakukan. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. See you on the next content. Bye bye.